Halo, perkenalkan nama saya Lisan Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 1124024. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari proyek akhir dari mata kuliah PBO, pemrograman berbasis objek. Nah, pertama kita masuk ke dalam modulnya. Nah, pertama di sini kita disuruh dari dalam deskripsi yang perlu kita perhatikan di sini kita tidak bisa membuat topik yang berupa to-do list dan cash flow karena sebelumnya telah menggunakan penugasan praktikum yang berupa to-do list dan cash flow. Setelah itu kita lihat berupa komponen penilaiannya. Nah, di sini ada 11 komponen penilaian. Nah, sedangkan ini merupakan opsional, bisa ada bisa enggak. Nah, nanti di sini saya akan tunjukkan yang di mana saja yang telah saya penuhi di dalam kategori penilaiannya. Nah, yang pertama kita sebelumnya akan masuk ke dalam eh, present oh ke slide presentasi pertama kali. Nah, judul aplikasi saya merupakan inventory management yang dimana aplikasi itu berfungsi untuk memanage benda-benda apa saja sih, benda-benda apa saja sih yang perlu kita manage. Di dalam manage itu juga ada berupa jumlah, harga, baru tanggal kapan kita masukkan gitu dan lain sebagainya. Nah, pertama itu ada lalu kita masuk ke dalam latar belakang proyek. Tujuan aplikasi yang pertama itu aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan inventaris barang, mulai dari penambahan, pembaruan, penghapusan hingga melihat detail produk. Ini akan menjadi solusi efisien untuk bisnis kecil dan menengah. Baru ada permasalahan yang diselesaikan. Nah, banyak bisnis menghadapi kesulitan dalam melacak inventaris secara manual, yang menyebabkan kesalahan data stok berlebih, kekurangan stok. Aplikasi ini bertujuan mengatasi masalah tersebut melalui digitalisasi. Alasan pemilihan topik. Nah, topik ini saya pilih karena relevan pada tinggi kebutuhan dunia industri, yang dimana apalagi di dunia industri yang berfokus di bidang furniture. Nah, ini sangat berguna bagi dimana orang-orang yang membutuhkan uh, inventory management di bidang furniture. Lalu masuk ke tujuan proyek implementasi PBO konsepnya. Pertama itu ada kelas dan objek ini menerapkan kita sebagai presentasi objek di dunia nyata. Inheritance yang mengembangkan struktur kelas hierarki untuk reusabilitas code. Baru ketiga, layer arsitektur memisahkan logika aplikasi ke dalam lapisan yang berbeda. Keempat, encapsulation melindungi data dengan membatasi akses langsung ke atribut objek. Polymorphism memungkinkan objek memiliki banyak bentuk perilaku. Baru penilaian objek ini merupakan memenuhi komponen penilaian pada PBO yang sebelumnya yang saya tunjukkan pertama kali. Fitur aplikasi. Nah, fitur aplikasi yang saya buat itu adalah menambah data produk, hapus data produk, tampilan data terdata, visualisasi secara opsional. Nah, ubah data produk, fungsionalitasnya ini untuk memperbarui informasi produk yang sudah ada. Data produk, baru upload dan update gambar, mengelola gambar produk untuk visualisasi yang lebih baik. Ada autentikasi pengguna, berupa login pengguna dengan sistem token yang dengan keamanan akses. Arsitektur aplikasi. Nah, aplikasi ini saya bangun dengan arsitektur berlapis dengan modularitas dan pemeliharaannya. Nah, saya jelaskan dari luar dari dalam. Ada namanya core yang berupa core-nya ini ada controller, menerima permintaan dan mengarahkan alurnya. Baru setelah core itu ada business layer. Ini di mana ada service, repository, entitas di TO. Nah, ada ketiganya yang paling luar ada infrastrukturnya berupa views, utils, config, interceptor, autentikasi. Nah, saya melakukan pengerjaan ini, saya mulai pertama-tama kali dari entitas dulu. Nah, kenapa dari entitas dulu? Kenapa nggak langsung dari core? Nah, entitas ini merupakan data-data yang akan saya gunakan di controller. Nah, lebih baik saya membuat dulu entitasnya, maka entitas ini kan akan saya pakai, akan saya kembangkan di controllernya dan di repositorinya. Nah, setelah itu ada struktur folder proyek ini berupa head level. Nah, strukturnya ini direktori yang terorganisir memastikan pengembangan yang rapi dan efisien. Nah, di dalam program saya, di dalam project saya ini ada beberapa yang perlu kita lihat yang berupa strukturnya itu berupa config, ini untuk mengatur konfigurasi aplikasi.
Controller yang menangani permintaan HTTP masuk, ada DTO, data transfer object untuk komunikasi data, ada entitas representasi objek data dalam database, ada interceptors logic ini untuk pemrosesan permintaan, ada repositorinya ini untuk interaksi dengan lapisan database, ada service dengan logic bisnis inti aplikasi, utils untuk fungsi utilitas umum, ada views-nya ini untuk komponen tampilan antar muka pengguna atau interface, ada resources, file sumber daya seperti template dan property. Nah, pertama itu ada struktur folder. Nah, kita masuk ke dalam desain entitas produknya. Entitas produk merupakan inti dari manajemen inventaris dengan atribut yang komprehensif. Nah, atribut yang saya pakai itu ada ID, user ID, name, description, price, stock, kategori, image path, create, add, dan update add. Nah, di sini ada tipe datanya itu saya menggunakan UUID, string, double, integer, string, dan timestamp, description. Lalu ada deskripsi, deskripsinya ada ID yang berupa unit ini wajib, ada ID penggunanya, pemilik produk wajib, nama produk, deskripsi detail, ada harga produk, jumlah stok produk, kategori produk, gambar produk, waktu pembuatan data wajib, dan waktu pembuatan data terakhir. Lalu kita masuk ke dalam alur login ya. Alur login autentikasi, sistem autentikasi berbasis JWT memastikan keamanan akses pengguna. Nah, alurnya itu pertama itu ada pengguna login. Nah, pengguna memasukkan kredensial login mereka, baru ada autentikasi service verifikasi. Ini untuk out service memverifikasi kredensial pengguna. Token dibuat, ada token service untuk membuat token JWT, ada token disimpan. Token disimpan ke database atau dikirim ke klien, ada request melalui interceptor. Setiap permintaan API dicegat oleh auto interceptor. Ada validasi token berupa JWT util memvalidasi token dari permintaan. Request diteruskan dan ditolak. Permintaan diteruskan jika valid atau ditolak jika tidak. Baru ada flow operation CRUD data. Nah, CRUD itu ada create, read, update, dan delete. Nah, pertama itu ada create. Nah, ini dari from, DTO, controller, service, repo, dan database. Nah, sedangkan di dalam read ini ada controller, service, repo, data ditampilkan di view. Baru ada update untuk mengambil data from edit, validasi, simpan ke database. Ada di delete data berupa controller, repo, delete, dan database. Fitur upload dan update gambar. Nah, pertama itu ada ini untuk meningkatkan presentasi produk dengan dukungan gambar dengan menggunakan file storage service, layanan khusus untuk menangani operasi penyimpanan dan pengambilan file. Penyimpanan file merupakan gambar disimpan di direktorat lokasi aplikasi, biasanya di static set image. Ada penyimpanan path di database, hanya path atau URL. Gambar yang disimpan dalam entitas produk di database, bukan file gambar itu sendiri. Ada validasi file. Implementasi validasi untuk ukuran dan format file, misalnya hanya menerima JPG dan PNG dengan ukuran maksimal tertentu. Nah, di dalam code saya itu saya buat maksimalnya 2 MB untuk pada gambar. Maka kita perlu perhatikan gambar size gambar yang akan kita masukkan nantinya. Ada tampilan di view, ini gambar yang diunggah dan diperbarui ditampilkan. Kembali ke halaman detail produk atau daftar produk untuk visualisasi. Baik, setelah ini kita akan masuk ke dalam code programnya. Nah, sebelumnya code programnya telah saya masukkan ke dalam GitHub. Nah, berikut tampilan yang telah saya masukkan ke dalam GitHub. Ini perlu kita ketahui, saya telah membuat tesnya dan berhasil dan berjalan. Maka kita masuk ke dalam code-nya saja langsung. Nah, di sini ada saya membagi ada 3 bagian yang penting menurut saya. Pertama itu ada Java-nya yang berupa main, dan ada tesnya ini untuk berfungsi waktu kita masukkan ke dalam
GitHub, atau kita jalankan dengan menggunakan Jcoco, ini akan apakah code yang ada di sini di dalam Java ini berjalan sebagaimana mestinya dengan mengikuti aturan yang ada di tes. Nah, kita lihat ada di bagian template ini. Nah, di template ini atau di dalam resources file folder resources, saya di bagian layout. Nah, ini merupakan ini semua ini berhubungan dengan UI UX-nya. Nah, di dalam UI UX ini saya menggunakan HTML yang dimana saya sematkan code yang CSS. Nah, CSS ini yang akan nantinya saya tunjukkan efek atau UI yang dihasilkan dari code HTML yang di code HTML yang ada pada resources-nya. Nah, ini merupakan config test. Nah, config test tesnya ini saya buat hanya sampai pada service yang dimana setiap tesnya ini harus memenuhi kategori atau memenuhi aturan yang ada pada code yang ada pada folder main. Nah, jika tidak memenuhi, maka waktu kita jalankan di Jcoco atau kita push di GitHub, maka itu akan error, atau di GitHub akan muncul tanda silang. Lalu, saya jelaskan secara garis besar. Nah, config ini merupakan ini yang bertujuan yang berisi tentang uh, autentikasi saat kita masuk atau login. Contohnya kita memasukkan password. Nah, itu merupakan tugas dari config ini semua. Nah, di sini ada custom request security. Nah, security ini akan seperti satpam yang dimana saat kita akan memasukkan email dan password yang telah kita buat. Nah, itu akan dicek oleh security yang dimana apakah sudah terdaftar di database Postgres kita tadinya atau tidak. Jika tidak, maka akan error. Nah, ada startup info logger atau login, ada controller, ada DTO, ada entitas. Nah, entitas ini yang dimana semua contohnya add menambah entitas ini ada di dalam add ini berada dalam folder entitas. Nah, seperti yang saya bilang tadinya, saya memulai pengerjaan dari entitas terlebih dahulu, walaupun ini tidak harusnya dari controller, tapi menurut saya biar mempermudah saya mulai dari entitas supaya waktu di controller itu tidak muncul error yang dimana contohnya uh, get. Nah, mungkin di get itu akan bergaris atau line merah, maka saya perlu membuat get di entitas dulu, maka itu akan membuang banyak waktu. Lalu saya akan masuk ke dalam nah, UI-nya sudah saya jelaskan dan tesnya juga sudah jelaskan, yang dimana ini harus mengikuti dari code yang ada di atas ini, main. Jika tidak, maka ya pastinya akan error jika kita menjalankan Jcoco-nya. Baru di sini ada base, ada login. Nah, ini merupakan UI. Oh, saya akan menjelaskan UI UX ini saat kita masuk ke dalam programnya saja. Nah, di sini merupakan tampilan dari UI UX dari code yang login. Nah, ini merupakan tampilan code yang login. Nah, ini merupakan ada efeknya ini. Ini merupakan efek yang saya pakai, yang code CSS yang saya sematkan di HTML login. Nah, sebenarnya saya memakai code CSS dan JavaScript itu saya sematkan di dalam beberapa code ini. Merupakan ada si code yang tersendiri di CSS dan apa di bagian vendor sepertinya. Oh ya, ini JS dan JS. Baik, saya akan masuk. Nah, contohnya kan ini merupakan tampilan yang dari bagian login. Nah, register ini seperti ini. Create. Nah, register. Nah, jika sudah, maka kita akan login. Nah, login. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi saya yang dimana merupakan saya memberi nama Himasti
inventory. Nah, saya akan mulai penjelasan dari komponen pilihannya terlebih dulu. Struktur proyek penilaiannya saya dapat saya bilang clean arsitektur, fitur tambahnya ada bagian di sini dan ada bagian sini juga. Saya akan tambah, contohnya kita buat namanya laptop elektronik. Stok awal kita buat 1, harga kita buat 99 saja. Ketik contohnya Lenovo, namanya saya buat Lenovo. Ini merupakan perlu kita ketahui, gambar yang akan kita input itu maksimalnya berupa 2 MB. Maka kita harus menyesuaikan. Jika tidak, maka program akan loss atau tidak bisa kita akses. Nah, kita pakai screenshotan saja. Nah, kita simpan. Nah, kita lihat laptop. Nah, berhasil. Nah, itu untuk bagian fitur tambah. Fitur hapus ada juga. Fitur ubah data gambar ada. Ini ada di sini edit. Kita edit, bebas kita mengedit. Setelah kita edit, kita buat update perubahan. Baru ada pada fitur tampilan data. Nah, ini fitur tampilan data di sini ada fitur view all. Nah, contohnya saya mencari nama barangnya, contohnya bebas. Nah, bebas ada tiga varian. Dan perlu kita ketahui juga inventory analytics-nya juga akan diagramnya akan berubah seiring apa yang kita cari. Nah, jika kita mencari semua atau view all, maka pada inventory-nya akan berubah. Nah, jika kita mencari laptop, karena laptop itu kan hanya ada satu, maka itu tidak akan muncul inventory analytics-nya. Satu. Tapi jika kita membuat dua, contohnya laptop tambah elektronik, kita buat stoknya 2, harganya kita buat 99 aja, bebas. Baru kita masukkan gambarnya bebas saja. Nah, baru kita klik laptop. Nah, ada 2. Ini ada available unitnya 3. Nah, apa sih available unit ini? Merupakan dari sini jumlah unit yang ini stoknya ada 3 unit. Nah, sedangkan harganya itu harganya dikali dengan stoknya akan ditotal di aset ini. Nah, jika kita perlu melihat semua data yang telah kita buat atau varian yang kita buat, maka kita klik view all saja, maka akan munculkan semua data yang ada. Nah, di sini kita lihat di mana ada elektroniknya lebih banyak daripada furniture-nya. Nah, ada lagi fitur setelah fitur tampil data ada fitur ya, saya juga telah ini tampilan chart. Nah, di sini juga saya memberi keterangan stoknya fashionnya ada 623, sedangkan elektronik 12.000, furniture-nya ada 920. Baru pada bagian video presentasi aplikasi UI. Nah, UI itu dapat contohnya seperti ini. Saat saya mengarahkan kursor saya ke dalam total asset, dashboardnya seakan-akan muncul dan berubah warna. Nah, saya juga menambahkan fitur yang dimana fitur akun usernya atau ini. Nah, di sini juga saya buat fitur editnya yang dimana kita bebas memberi nama, foto profil akun, role kita bisa, contohnya role saya itu manager, baru ada phone numbernya juga, email address, total attendance, rata-rata check-in time-nya, dan alamat si pengguna, si user. Nah, jika kita telah masuk, kita juga dapat logout dari sini dan logout dari sini. Kita bebas memilih dari mana. Nah, ini bisa kita ganti ini sesuai dari sini juga. Contohnya kita ganti edit. Kita buat Himasti. Save. Kita lihat. Nah, di sini akan berganti menjadi Himasti. Nah, inilah hasil pengerjaan project PBU saya.
Jika ada tutur kata yang kurang atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian.